persatu lagi. Om coba perhatikan di layar. Nanti setelah saya ulas satu kali, Om kerjakan daripada soal prakteknya. Oke, di sini kita ulas dari menu file. Di menu file terdapat beberapa item dari set, set as, sprint hingga option yang berada di dalam board. Terus kita lari ke home. Home ini merupakan pusat dari bagian ribbon yang banyak sekali fungsinya. Nah, di dalam home ini kita terdapat yang pertama ada kotak kecil yang bernama Calgary. Ini adalah pusat untuk memilih jenis fontnya. Macam-macam font di sini sesuai daripada permintaan brandware atau pengguna daripada komputer itu. Selain daripada dia karakter dari teks, dia juga ada ukuran. Di sini terdapat 11. Di sini ada beberapa macam ukuran dari 8 hingga 35 dan hingga mungkin 150 pixel point. Nah, di dalam sebelahnya lagi kita ada simbol A dan A kecil. Di sini sama juga, kurang lebih fungsinya dia hampir sama. A ini adalah untuk membesarkan font ataupun huruf. Yang A kecil ini adalah untuk mengecilkan. Ketika dia ada panah menghadap ke atas, berarti dia membesarkan. Ketika dia ada panah menghadap ke bawah, berarti dia mengecilkan, sebaliknya. Nah, terus untuk selanjutnya di sini adalah untuk pengaturan huruf besar kecil, A besar dan A kecil, dan huruf besar ketika awal paragraf. Nah, di situ ketika kita ingin mengetik semua, tidak perlu capek-capek. Misalkan kita ketik saja semua tugasnya. Nah, itu besar kecilnya suatu kepala atau bilangan kata, dia bisa diselektif melalui ini. Jadi dia nanti akan otomatis berawalan dengan huruf, misalkan besar wilayah, L-nya besar, terus referensi dia besar, B-nya bisa besar. Nah, dia di sini terdapat pengaturan otomatis. Nah, inilah fungsi daripada A besar dan A kecil. Nah, di bawahnya lagi termasuk dalam ribbon font, di sini ada B tebal. Ini artinya adalah bold untuk menebalkan suatu teks. Yang dimana penebalan teks ini adalah untuk penegasan suatu kata-kata yang dianggap itu penting. Ketika kita ada paragraf, misalnya harus hadir jam sekian, itu harus perlu ditebalkan, hari sekian harus perlu ditebalkan menggunakan bold ini. Sisa lain samping daripada bold adalah ada garis miring yang dinamakan ini adalah italic. Italic ini biasanya bersandingan dengan bold, yaitu huruf ataupun font yang bergaris tebal. Nah, italic ini adalah fungsi mengirimkan suatu teks ataupun angka, yaitu untuk angka pertama jangan lupa dia di blok dulu. Nah, di blok terus klik daripada salah satu icon ini. Untuk selanjutnya di samping italic kita ada U bergaris bawah, yang dimaksudnya adalah underline. Nah, di dalam underline di sini ada berbagai garis bawah macam-macam. Ada yang putus nyambung, ada yang putus-putus, dan ada yang titik-titik. Nah, tergantung daripada kegunaan daripada si pengguna ingin menghendaki suatu garis bawah full ataupun putus-putus, dia terdapat di dalam U underline ini. Jadi tiga kombinasi bold, italic, dan underline ini saling berkaitan dan bekerja sama untuk menegaskan suatu kalimat ataupun suatu kata tadi. Nah, di dalam ribbon di font ini juga terdapat menu ABC coret garis tengah. Ini artinya untuk mengespasi atau mengatakan suatu kata salah. Ketika dia salah pasti akan direvisi. Misalkan ada kata-kata yang salah, ngasih coret saja, tidak perlu dihapus, supaya orang itu tahu bahwa revisi tanggal sekian ini dibatalkan dan diperbarui tanggal sekian. Nah, inilah kegunaan daripada ABC strip tengah ini untuk menyoret daripada teks tersebut. Terus untuk yang selanjutnya masih di menu ribbon bagian font kita terdapat X2 bawah dikecil. Ini artinya indeks. Indeks ini artinya untuk menulis suatu bilangan angka yang berada di dalam bawah daripada font ataupun tulisan kita, yang itu kecil sekali. Terus ada lagi balasannya X kuadrat 2. Ini adalah sama juga kurang lebih untuk indeks. Dia ada di bagian atasnya. Misalkan A2, berarti dia harus menggunakan indeks X2. Sampai di sini kita terdapat karakter, jenis ataupun gaya masing-masing font, yaitu terdapat di dalam sebelah kiri daripada X index tadi. Nah, ini yang berbiru bayang ini adalah untuk karakter daripada si gaya huruf.
Gaya huruf tersebut itu bisa macam-macam sesuai Om kehendaki, mau gaya yang miring, mau gaya yang tebal, ataupun mau gaya doff. Di sini terdapat banyak sekali gaya. Nah, inilah fungsi daripada A, abu-abu, biru, ini ada terawat. Terus di sini ada kuning Om. Nah, kuning ini ingat ini untuk dasar suatu teks tulisan. Misalkan teks ini menunjukkan jam berapa, dia mau ditandai dengan warna kuning dasarnya. Om terlebih dahulu blok teksnya, lalu klik daripada icon kuning itu, dan nanti otomatis dia kayak stabilo itu kayak warnanya. Dan warna ini tidak hanya kuning ya, ada bermacam-macam warna sesuai dengan kebutuhan. Nanti bisa dipilih. Ini ada panah kecil menunjukkan ke bawah, klik di sini saja dia akan menunjukkan warna, dan dia sedang lebih ketika kayak stabilo karena ada tulisan yang penting, dan itulah yang kita tandai itu fungsi daripada warna kuning. Tapi tidak ada kuning, tidak ada hijau, tidak ada merah dan sebagainya. Terus di sebelahnya ini ada al, kotak kecil bergambar merah. Ini adalah balasannya. Kalau tadi ini garis dasar merah, dan di sini ada warna font. Kalau ini mengganti warna font itu merah, tinggal ketik blok, ketik blok, dan klik daripada icon merah itu. Biar agak lebih jelas gitu. Nah, gitu kan lebih ganteng gitu. Oke. Kembali lagi Om ya. Saya jelaskan lagi. Yang untuk A, kotak kecil bergaris merah ini untuk mewarnai font atau teks tulisan kita. Tetapi kalau untuk yang kuning ini kurang lebih standarnya kayak kita bermain stabilo, mana ada kata-kata yang penting kita tandai dengan warna. Ini adalah jajaran daripada ribbon tentang font. Sampai di sini ada pertanyaan Om tentang ribbon tentang font. Sebelum kita masuk di paragraf, saya buat sudah satu kali untuk melakukan penasaran saja. Yang kira-kira Om belum paham. Yang mana Om? Ini hanya tampilan saja Om, tetapi saja tidak paham. Nah, ini yang dimaksud tadi nama dari garis bawah ini adalah sama. Di sini ada font, di sini ada font size, di sini ada text. Dia ini terjemahan daripada itu font body. Berarti dia ada di sini karakter gaya font itu. Nah, dia terus font stylish. Font stylishnya terserah mau pakai regular sekali, biologi atau sekali. Dan di sini ada beberapa macam pilihan. Kalau mau pilih yang mana, tempat yang tidak dengan biasa. Dan di sini ada size sama lebih kurangnya ada di sini. Dia 11, di sini juga 11 Om. Jadi kesimpulannya papan perintah ini adalah penerjemah papan ribbon font. Nah, di sini dia penjabarannya. Nah, di sini terserah mau pilih mana, ini hanya pengaturan saja. Kurang lebihnya dia sama fungsinya yang ada di sini. Cuma di sini simbol, di sini dijabarkan. Kayak size, di sini kan tidak ada tulisan size Om. Nah, kalau di sini size ada dari 11, 8, 9, 10, 11, 12. Dari sini jabarkan. Terus untuk font, nah di sini jabarkan font stylish. Font stylish itu ya itu tadi untuk gaya-gaya fontnya itu. Nah, di situ. Ini hanya penjabarannya saja untuk. Terus ini adalah efek. Ini efek font sendiri. Di sini ada berbagai efek. Nanti Om bisa coba-coba sendiri. Ya. Misalkan centang, nanti apa pengaruhannya di teks kita. Centang ini apa pengaruhan teks ini. Nah, disitulah ini pengertian daripada papan perintah yang berada di dalam menu font. Oke, bisa ditutup Om. Kalau di sini font ini hanya ya ini golongan menu ribbon font. Dia tidak bisa diklik Om. Makanya tadi saya bilang ini ribbon golongan font, ini hanya untuk khusus font. Ini yang golongan paragraf. Ya, paragraf sama tidak bisa diklik, hanya pojok sebelah sini yang bisa diklik. Nah, tapi nanti saja ini close dulu, cancel Om. Sampai di ribbon font ini kira-kira ada pertanyaan, apakah ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan. Cukup sekali mengulas dan nanti kita uji coba tes praktek, dan saya hari ini tidak akan mengasih tahu apapun. Oke, siap.
juga. Sama? Sama. Iya. Sama. Sama. Silakan di cancel. Kalau tidak jadi bisa juga disilang merah. Ya, ini karakter. Oh, udah misalkan stop Om, buka tadi lagi. Ini kan ada berbagai karakter model gaya huruf ataupun teks Om. Ketika Om ingin misalkan memilih Arial Black, Om klik 2 kali di Arial Black, klik, maka huruf ataupun font yang Om ketik dia akan sesuai modelnya begini, tebal dan tegas. Nah, ketika Om ingin mengklik di Arial number ini, Om akan klik 2 kali dan lembar kerja Om ini nanti akan berubah sesuai teks ini. Ini hanyalah sampel. Di sini ada tebal, di sini agak ada kayak bayangannya, gaya-gaya teksnya gitu Om. Nah, disinilah fungsinya. Jangan lupa Om blok dulu teksnya ketika memilih suatu gaya tebal ini. Gaya font. Nah, inilah isinya dari font gaya tersebut. Oke, mana lagi yang ingin tanyakan? Nah, ini bisa dirubah nih. Bisa, sama kurang lebih. Om blok semua. Blok semua. Klik 2 kali dari salah satu angka yang Om kehendaki. Ya, misalkan klik 2 kali. Dia akan berubah menjadi angka 8. Oh, mesinnya buat angka 1? Dia tidak ada akses 1 Om. Kalau kita akses 1 pakai kacamata aja nggak kelihatan. Makanya dia paling atas itu 8. 8. Iya. Itu tadi jarak ketikan ya? Lain, ini belum termasuk jarak ketikan. Ini ukuran besar kecilnya font. Oh iya iya. Om coba ketikkan A di situ. A. Ketik saja sembarang A. Om blok dulu A-nya. Di blok dulu. Apa biar bisa kelihatan ketik Anda gitu juga bisa Om. Terus klik terus tidak apa-apa. Terus. Om. Nah, Om ketika ketik di sini, dia otomatis angkanya akan mengikuti berubah 110. Jadi besarnya sebuah huruf A ini, poinnya adalah 110. Oh, langsung ada poinnya situ. Ya. Ini secara otomatis. Nah, Iya. jadi Om tuh tadi jangan salah artikan. Ketika dia merapat antara teks 1 dan teks 2, dia tidak menggunakan ukuran font. Ya. Ukuran font ini hanya untuk membesar, kecilkan huruf ataupun angka. Nah, di sini baliknya lagi Om. Blok dulu, A-nya blok dulu. Kembali ke A yang kecil ini, coba Om klik. Dia akan otomatis balasannya turun terus nilainya. Berarti dia semakin kecil. Iya. Nah, disitulah perbedaannya. Om nggak perhatikan itu. Nah, di sini harus Om perhatikan berapa. Di situ aktif di situ. Iya, Gerak. saling bergerak. Dia akan mengasih poinnya Om. Naik turunnya berapa. Iya, iya. Nah, di situ. Mantap. Oke. Cukup paham Om ya? Iya. Ya, ini saya hanya ulas spot-spot saja supaya Om mengingat kembali. Iya, iya, iya. Nah, untuk font kita anggap font ribbon ini selesai. Ya. Nah, kita lari ke ribbon paragraf. Nah, di sini ribbon paragraf ada berbagai macam jenis karakter dan kegunaannya. Pertama kita dari bawah dulu. Dia ada rata dari kiri, rata kanan kiri, rata kanan, center kanan kiri. Dan dari masing-masing paragraf ini dia termasuk dari menu font paragraf untuk pengaturan paragrafnya. Dan di dalam 4 baris ini dia terbeda-beda. Dia misalkan mau kehendaki dia rata kiri suatu teks itu, berarti jangan lupa syarat awal adalah blok. Blok semua, walaupun mau pakai ini dia tidak blok, dia tidak akan bisa berubah. Nah, syarat awal ketika kita sudah klik selesai ngetik semua, blok misalkan mau rata sebelah kiri, berarti klik ini dia otomatis rata dari sebelah kiri Om. Nah, ketika ingin rata kanan kiri dan ke center tengah berarti ketik tengah. Ketika ingin rata kanan berarti ketik ketiganya ini. Ketika ingin rapi suatu ketikan atau tulisan kita pada worksheet lembar kerja, kita klik yang keempatnya. Dia akan rapi, teksnya rata kanan kiri secara otomatis. Nah, disitulah kegunaan daripada menu ribbon di dalam paragraf ini. Habis dari sini kita lari ke atas. Di sini ada simbol, ada angka, ada guardian yaitu volume naik turun kayak tangga ini.
Nah, di dalam ini Om jangan lupa yang pertama ini terdapat beberapa simbol yang biasanya digunakan untuk simbol-simbol angka, simbol-simbol daripada pengumuman di sini juga bisa digunakan. Nah, untuk yang di sebelahnya, nah, di sini ada beberapa simbol, ada titik, ada kotak, ada centang, ada panah, dan ada ini. Ini hanyalah variasi saja untuk sebuah teks kita supaya rapi dan kelihatan bagus. Om gunakan simbol selain daripada angka. Untuk yang sebelahnya Om coba diklik sebelahnya ini. Ya, di sini ada satu. Ini perbedaannya cuma satu titik, terus yang kolom kedua satu tutup kurung. Ini Romawi, ini ABCD besar, ini ABCD kecil, ini yang besar dan ini Romawi. Ini hanya perbedaannya di depan dalamnya sebuah angka. Cancel saja. Ini adalah yang tadi isi daripada ini. Nah, jadi untuk yang sebelahnya di sini adalah kevolumean. Ketika Om ingin mengasih suatu ketikan teks dengan volume kayak tangga itu, maka blok semua teksnya dia akan terbentuk secara siring Om. Dari volume pertama agak tinggi, kedua rendah, ketiga rendah, keempat lebih rendah, kelima dan lebih rendahnya lagi. Dan inilah yang digunakan formatnya. Oke, di sini dari 7 icon ini ada yang kurang paham Om? Hanya di masalah pengetikan. Masalah pengetikan yang sebelah. Modelnya kan seperti ini, Mas. Saya buat contoh. Saya pernah kan ini dari ikan ini. Kadang-kadang kita mau geser ini ke kanan, atau kita mau geser ini ke kiri, ya kan? Ketikan itu. Iya, bisa. Berarti ketikan kanan, misalkan lo geser ke kanan atau ke kiri. Kadang-kadang kalau kita klik itu, ini yang rapat begini bisa jadi begini dia. Gimana bisa kembalikan dia rapat lagi? Yang bisa rapat lagi. Iya, dia bisa ini. Kalau kita salah-salah itu bisa tag ke sini dia. Lari ke slide berikutnya, kertas berikutnya. Pernah juga itu blok begini kan, blok. Ini posisi ketikan di bawah. Kok bisa nggak tahu di mana pencetnya, bisa lari ke sini dia. Lari ke atas. Nah, yang dari sini tadi lari ke sini. Gimana? Oke, saya jawab. Saya paham sudah pertanyaan. Oke, untuk menggeser teks kanan ataupun kiri, ingat Om, Iya. di sini ada roller horizontal dan vertikal. Ketika Om mengetik suatu tulisan, misalkan tulisan itu akan geser sebelah kiri, Om pelan-pelan geser kiri, tapi Om jangan lewati daripada garis kertas ini. Ketika Om lewati garis kertas ini, dia akan otomatis dia turun ke bawah. Seperti Om yang tadi bilang, kenapa kok dia bisa tiba-tiba turun ke bawah, tetapi kita tidak memencet apapun. Nah, dia akan otomatis karena dia yang kita geser terlalu penuh. Nah, misalkan kertas ini hanya setelannya segini. Nah, bagian abu ini kan dia tidak termasuk. Nah, tetapi kalau dia sampai misalkan keluar daripada geseran kita, dia akan otomatis turun teksnya itu sendiri.